والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala dari sisi Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang membahas tentang bagaimana beradab kepada orang yang lebih tua umurnya, dan terutama mereka yang berumur lanjut. Kita sudah membahas beberapa di antaranya, yaitu dengan cara menyambut atau mendatanginya. Jadi di saat ada orang tua yang membutuhkan kita, atau orang yang lebih tua umurnya membutuhkan kita, maka kitalah yang mendatanginya, bukan mereka yang mendatangi kita, kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut hendaknya mendatangi orang yang memberi ilmu. Kemudian kita juga sudah bahas di minggu yang lalu, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua umurnya dari kita, maka kitalah yang lebih dahulu memberi salam. Yang muda lebih dahulu memberi salam kepada yang tua. Yang berjalan, yang memakai kendaraan, memberi salam kepada pejalan kaki. Yang rombongan sedikit memberi salam kepada rombongan yang lebih banyak. Begitulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah dalam memberi salam. Jadi kalau bertemu dengan orang tua dimanapun, walaupun mungkin di saat itu kita lebih berilmu, tapi urusan memberi salam lebih dimuliakan orang tua. Baik, kita sambung adab berikutnya yang berhubungan dengan orang yang lebih tua umurnya daripada kita, yaitu mendahulukan mereka ketika memberi sesuatu dibandingkan dengan yang muda. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hadis riwayat Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arani atasawwaku bisiwakin, aku melihat diriku sedang memakai siwak. Ibnu Hajar mengatakan ada dua kemungkinan dalam hadis ini. Bisa jadi mimpi Nabi, karena Rasulullah mengatakan aku melihat diriku. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi ini mimpi Nabi, tapi bisa jadi terjadi yang sebenarnya pada beliau. Kalaupun mimpi Nabi, maka itu termasuk ru'yatun salihah. Mimpi Nabi termasuk mimpi yang benar, karena Nabi tidak mungkin bermimpi yang diganggu oleh syaitan. Kalau mimpi terjadi pada kita, bisa terjadi dua perkara. Kalau terjadi pada kita yang bukan Nabi, mimpi itu bisa dua perkara modelnya. Yang pertama, bisa mimpi sebagai bunga tidur karena terlalu lelah, atau kita mengingat-ingat seseorang lalu menyebut-nyebut namanya. Ketika kita tidur, kita menyebutkan nama Halimah, padahal istri kita bernama Azizah. Lam dengar kenang tampang. Itu bunga tidur. Bisa jadi model kedua, mimpi datang dari syaitan, dan itu mimpi biasanya bisa jadi gangguan murni syaitan, atau bisa jadi sihir yang datang. Dan ciri-cirinya biasanya mimpi itu menakutkan, mengganggu, membuat rasa gelisah oleh para penyihir yang bekerja sama dengan syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau mimpi Nabi
disebut dalam hadis ru'yatun salihah, itu pandangan yang benar atau mimpi yang benar, karena Nabi tidak mungkin diganggu oleh syaitan dalam mimpinya. Kalau ada yang mengatakan Nabi tidak pernah bermimpi, itu bukan mimpi yang dimaksud mimpi biasa, karena ada beberapa hadis Nabi memang Nabi mengatakan tentang mimpi-mimpinya. Waktu Nabi melihat azab kubur, hadis dari Samurah bin Jundab, itu semuanya dari awal sampai akhir dengan panjang sekali hadisnya. Nabi Rasulullah melihat ada orang yang begini, ada orang yang disiksa model begini, dibawa lagi oleh malaikat, kemudian dilihat lagi model yang lain. Itu semua mimpi Rasulullah. Jadi Rasulullah juga bermimpi. Yang tidak ada pada Nabi apa? Mimpi basah. Maka muncullah nadam yang sering kita ucapkan di pesantren-pesantren, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Sungguh Nabi handom gemulumpuk, Nabi tidak pernah bermimpi selama-lama. Itu mimpi yang dimaksud adalah yahtalim, bukan yahlum. Yaitu yang dimaksud mimpi basah. Cuma ketika dinadamkan, disyairkan, enggak mungkin ditulis basahnya. Nabi handom gemulumpuk basah selama, enggak, itu agak aib sedikit, maka tidak ditulis. Cuma akibat tidak ditulis memunculkan sebuah pemahaman seakan-akan Nabi tidak pernah mimpi. Nabi bermimpi yang tidak pernah mimpi basah. Gedanya orang yang titik orang mimpi basah. Jadi Bapak Ibu melaka Allah, kali ini Nabi mengatakan apa? Aku melihat diriku sedang memakai siwak, iaitu alat untuk menyikat gigi. Faja'ani rajulani, lalu kemudian datanglah dua orang, kata Rasulullah, ahaduhuma akbar minal akhar, yang salah satunya lebih tua umurnya daripada yang satu yang lain. Fatanawaltu siwak al-asghar minhuma, lalu aku menawarkan satu potongan kayu siwak kepada yang lebih muda. Jadi Rasulullah mengatakan dalam mimpi itu aku memberikan kayu siwak, karena kayu siwak itu Pak panjang, bisa dipotong-potong, jadikan sebagai alat bersugi atau bersiwak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kayu itu memang kebetulan punya aroma yang khas dan bisa ditek-tek, apa bahasa ni, bisa dicincang-cincang, dijadikan penyikat gigi. Bukan bermakna kayu itu menjadi kayu sunnah, karena pada waktu itu tidak ditemukannya alat penyikat yang lebih baik daripada itu. Maka hari ini kita yang bisa membeli dengan harga 3.000, 4.000 satu penyikat gigi yang sudah siap dengan lengkap dengan bentuknya, lalu kita pakai obat pasta gigi yang membuat lebih wangi mulut, maka itu juga bahagian daripada sunnah. Karena Nabi ketika menyebutkan tentang sikat gigi, yang difokuskan pada menyikatnya, bukan alatnya. Jadi kesalahan juga sering muncul pada sebahagian orang membawa kayu siwak di kantongnya, di kantongnya dia bawa, itu asal mau salat sikat. Dalam hadis Nabi ketika berwudu, kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak berat bagi umatku, la amartahum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak berat bagi umatku, sungguh kusuruh mereka untuk menyikat gigi setiap kali wudu. Jadi sikat gigi ketika wudu, cuci. Hari ini diambil cara menyikat gigi waktu wudu, enggak sikat gigi. Waktu musalat cilet. Boleh. Yang jadi masalah di mana? Ini bekasan ludah. Masuk kembali kantong. Nanti waktu Isya cilet lagi. Subuh keluarkan lagi. Ini bau di sini. Apalagi tidak pernah dicuci, Pak. Menempel bau jigong di situ, bau jogging di situ, Pak. Jempul mobil naik. Jadi kalau begitu kita kehilangan tujuan. Yang tujuan membuat
hasil sikat gigi itu membuat segar, ya, memberi kenyamanan bagi orang yang berada di samping kita. Jadi jangan salah-salah memahami, karena fokus Rasulullah pada membuat kesegaran dan kenyamanan bagi orang lain dalam salat. Karena hari ini orang fokusnya pada sikatnya, tidak fokus pada tujuan. Sehingga habis sikat semakin bau. Sudah salah faham tujuan suruh menyikat gigi. Sikat gigi itu sebelum salat, sikat gigi agar orang waktu kita baca Al-Fatihah tidak merasa terganggu di samping kita. Kita baca Al-Fatihah, orang samping kanan kiri tidak bisa baca Al-Fatihah. Megap-gap, mengap-ngap. Urus samping kok mobil kau. Itu tujuannya. Baik, kita lanjut. Itu iklan-iklan saja. Jadi Rasulullah rupanya memberikan kayu siwak itu kepada yang lebih muda. Faqila li, lalu malaikat segera berkata kepada aku, kabbir, yang besar, yang lebih tua. Ya, artinya disuruh beri dahulukan yang lebih tua, umurnya. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma, maka aku langsung menyodorkan ke yang lebih tua umurnya daripada tadi yang lebih muda. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Ini hadis ini menunjukkan dalam memberi sesuatu tetap yang diutamakan adalah orang-orang yang lebih tua umurnya daripada kita, ya. Dan ini juga didukung oleh Rasulullah, didukung oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanu wa indahu rajulani fa auha ilahi an kabbara a'ti siwak lil kibar. Jadi Aisyah mengatakan ketika Rasulullah bersiwak, dia selalu menasihati, kalau engkau ingin memberikan kepada orang, maka dahulukan kepada yang lebih tua umurnya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Bakar, juga dari riwayat Abu Bakar Asy-Syafi'i, juga Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, amarani Jibril an uqaddima al-akabir. Aku disuruh oleh Jibril alaihi salam untuk mendahulukan yang lebih besar, yang lebih tua umurnya. Ini bicara dalam urusan apa? Memberi. Maka Bapak Ibu maka Allah, kalau kita seandainya ingin memberi sesuatu dan di situ berkumpulnya yang lebih muda dan yang lebih tua, maka dahulukanlah yang lebih tua umurnya. Kalau kita ingin memberi hadiah, seandainya ada yang muda, ada yang tua, utamakan yang lebih tua umurnya, karena itu menunjukkan satu kemuliaan. Kita ingin berbagi nasi bungkus, yang lebih tua lebih dahulu. Kenapa? Karena kadang-kadang yang lebih tua sudah umurnya lanjut, badannya lemah, tidak bisa berebutan dengan yang muda. Kemudian juga rasa malu lebih tinggi, karena kedewasaan umurnya. Anak muda mungkin masih berani maju untuk menahan tangan. Orang tua rasanya aib sekali menahan tangan. Di saat itulah yang lebih tua kita dahulukan tanpa harus dia memintanya. Jadi kalau ada anak-anak muda kita ini yang muda, saya termasuk di dalamnya, itu kita kalau ada bagi-bagi nasi bungkus, kita mundur dulu ke belakang. Kita suruh ayah-ayah kita yang sudah lanjut necok drone ini, atau kita ambil boleh lalu kita berikan kepada yang tua dulu. Setelah selesai semua yang umur-umur lebih tua daripada kita, barulah anak-anak muda ini maju. Tapi fenomenanya hari ini tidak begitu. Anak muda berebut ke depan. Habis nasi bungkus runtuhan taha ganda, orang-orang tua tidak dapat apa-apa lagi, terduduk-duduk. Nah, di saat itulah kita ternyata tidak melakukan apa yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Bapak Ibu maka Allah menunjukkan adab kita sebagai seorang muslim berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam acara apapun, dalam urusan apapun, memberi sesuatu utamakan yang tua. Baik. Berikutnya,
Adab berikutnya adalah mendahulukan mereka, taqdimuhum, mendahulukan mereka dalam ukuran, dalam menyuguhkan makan dan minum. Jadi dalam menghidangkan, menyuguhkan, mendahulukan orang tua dibandingkan yang muda. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disebutkan bahawa dulu di zaman Bani Israel yang ceritakan Rasulullah. Jadi kita ini kalau mau mengetahui cerita yang sebenar-benarnya, bukan dongeng, bukan Israiliyat cerita berkembang dari mulut ke mulut di kalangan Bani Israel, itu Israiliyat. Bisa benar, bisa tidak. Makanya ada kitab yang ditulis judulnya Al-Mawdu'at wal Israiliyat, cerita-cerita palsu dan cerita-cerita Israiliyat. Dan itu terjadi. Jadi berkembang cerita yang luar biasa. Contohnya cerita palsu dari Israiliyat, dari kalangan Bani Israel yang berkembang dari mulut ke mulut. Mereka mengatakan bahawa Nabiullah Lut alaihi salam yang kaumnya melakukan homoseksual, ketika anak perempuannya tidak ada yang mau melamarnya karena semua sudah homo. Di kota Sodom itu semuanya homo. Ketika anak perempuannya tidak ada yang mau melamar, maka Nabi Lut lah yang kemudian berhubungan badan dengan anak perempuannya. Itu diceritakan dari mulut ke mulut Bani Israel. Cerita Nabi Ayub sakit sampai kulit dan isinya habis, yang tertinggal cuma hati menempel ulat, tulang tertinggal, tulang dan hati, jadi enggak ada lagi daging. Saya bayangkan Nabi Ayub, bayangan kita waktu diceritakan kecil kita, itu tinggal tulang, cuma tinggal hati. Ini cerita ini over, berlebihan. Allah tidak menyiksa nabinya sampai begitu. Silakan baca tafsir. Maka itu berkembang cerita-cerita seperti itu. Nah, kalau mau mengetahui cerita itu benar atau tidak, maka karena itu hal gaib, harus ada dalil. Dan dalil itu adalah dalil yang dijadikan hujjah. Bisa dari hadis yang sahih, hasan, atau paling kurang kalaupun dhaif ada pembantu. Ada pembantu hadis-hadis itu dari riwayat-riwayat yang lain. Salah satu daripada kebenaran cerita, kalau Rasulullah menceritakannya dengan derajat-derajat hadis yang bisa dijadikan hujjah. Nah, salah satu yang diceritakan oleh Rasulullah apa? Di zaman Bani Israel ada 3 orang mencari nafkah, lalu kemudian tiba-tiba hujan lebat dan mereka bersembunyi di dalam gua untuk berteduh sebentar. Rupanya karena hujan terlalu lebat, longsor, batu jatuh menutup pintu gua dan mereka tidak bisa keluar. Tidak ada celah. Bukan batu kecil yang jatuh, batu besar langsung menutup pintu gua. Mereka bertiga tidak tahu harus melakukan apa, karena mereka kalau tidak bisa keluar berarti mati. Tidak ada pasokan makanan. Dan waktu itu juga tidak ada tim SAR yang bisa menolong. Tidak ada nomor 199. Apa dong nomor laki tolong? 991. 991. Tidak ada nomor itu. Tidak ada pertolongan manusia, tidak ada. Tertutup habis dalam pintu gua. Dan akhirnya muncullah ide dari salah satu dari mereka, kita minta sama Allah satu-satunya yang bisa menolong kita dengan mengatakan atau bertawassul dengan amal saleh kita. Jadi kita ungkapkan amal kita yang pernah kita lakukan, yang terbaik, yang tersusah dan terbaik, agar Allah membukakan pintu. Mulailah satu persatu mengungkapkan amalnya sambil mengatakan, ya Allah, kalau engkau terima ya Allah amalku ini, maka bukakanlah pintu ini. Nah, ada kisahnya panjang Bapak, tidak mungkin kita selesaikan di sini. Salah satu dari mereka berdoa kepada Allah. Jadi mereka bercerita, dalam doa mereka cerita seakan-akan Allah belum tahu cerita itu, padahal Allah sudah tahu cerita itu. Maksud mereka bercerita untuk memperjelas bahawa aku yang melakukannya ya Allah.
maka dibolehkan kalau kita mendapatkan satu kendala yang darurat, kita mungkin sudah 20 tahun belum diberi anak oleh Allah, atau kita jatuh miskin yang bisa menyebabkan takut kekafiran, maka dibolehkan untuk menjadikan amal saleh sebagai jembatan menuju Allah, berbisik-bisik dengan Allah di waktu malam, ya Allah, aku dulu pernah begini dan begini yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, hanya karenamu ya Allah. Dan itulah yang mereka lakukan. Salah satunya berdoa apa? Ya Allah, aku menanggung biaya hidup kedua orang tuaku, istriku dan anak-anakku. Mereka semua tinggal bersama aku. Ini cerita singkatnya Bapak. Kemudian beliau berkata, setiap pagi aku selalu memerah susu, dan yang kuberikan pertama adalah orang tuaku. Yang kuhidangkan susu itu selalu orang tuaku. Bahkan istri dan anakku tidak boleh menyentuh susu hasil perahan itu sampai selesai kedua orang tuaku meminumnya. Sehingga pada suatu sore aku pulang dan kudapatkan orang tuaku tertidur, sedangkan susu telah kuperah. Lalu aku menunda memberi susu kepada orang tuaku karena tertidur. Lalu kemudian istri dan anakku meminta susu untuk didahulukan, tapi aku tidak memberinya. Mereka baru terbangun besok subuh, sedangkan anakku kutidurkan dengan harapan bisa dapat susu, tapi tetap tidak aku berikan. Besok subuh setelah kuberikan pada orang tuaku, barulah kuberikan pada anak dan istriku. Dia mau mengatakan apa? Baktinya pada orang tua. Memang dalam syariat kita laki-laki walaupun sudah menikah, mau nikah 1 sampai nikah 4, tetap orang tua nomor 1. Memang begitu urusan laki-laki. Makanya para isteri dinasihati dalam syariat, kalau isteri-isteri memuliakan mertua dari suaminya, ayah dan ibu dari suaminya. Jadi isteri yang memperhatikan, bang jangan lupa kirim uang, abang jangan lupa kirim untuk mamak sikit, ini makanan kita buat. Dia yang suruh memuliakan mertuanya sendiri. Maka nanti dipastikan ketika dia dapat menantu, maka menantu itu akan memperlakukan dia dengan perkara yang sama. Menantu itu yang sibuk memuliakan kita, Pak. Menantu kita yang sibuk, karena kita sibuk memuliakan mertua kita. Makanya isteri-isteri jangan salah bertindak. Jangan sampai ketika suami kirim uang mepep-pep. Jadi ketika ketahuan suami kirim uang untuk ibu dan ayahnya, lalu dia marah. Dia mengatakan, pot bunga belum cukup, abang kirim ke yang lain. Ini tidak boleh. Jadi apa yang kita muliakan hari ini kembali ke kita. Begitu juga kita suami muliakan mertua, maka kita nanti juga dimuliakan oleh orang-orang selanjutnya. Lalu ketika dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya itu amal yang kulakukan itu engkau terima ya Allah, maka mohonlah, bukakanlah pintu ini untuk kami. Apa yang terjadi Bapak Ibu melakukan Allah? Tiba-tiba batu itu bergeser. Siapa yang geser? Malaikat Allah tentunya, dengan izin Allah bergeser. 3 doa semua dimakbulkan Allah, semua dimakbulkan Allah. Nah, barulah mereka bisa keluar. Jadi ini menjadi ilmu bagi kita. Rasulullah menceritakan ulang, dan itu cerita benar. Kalau sudah keluar dari mulut Rasulullah, itu cerita benar. Maka kita kalau dalam kejepit, kita mungkin na'udzubillah seandainya terjadi gempa, tertimpa reruntuhan, kita sendiri dalam runtuhan itu tidak bisa keluar, orang tidak tahu jeritan kita, mulailah kita bertawassul dengan amal saleh kita. Ya Allah, saya dulu pernah bersedekah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya aku dan engkau ya Allah. Selama ini akulah yang membantu anak yatim itu, sedangkan dirinya pun tidak tahu siapa yang membantu. Kalau engkau menerima amalku ya Allah, bukakanlah pintu ini untukku. Itu dibolehkan berdasarkan hadis yang sahih. Dan itu dianjurkan di saat kita tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang mau dibilang dalam hadis ini? Ini contoh bahwa ketika memberikan makan minum, yang lebih lanjut umurnya didahulukan.
Kalau dalam rumah tangga ada orang tua tinggal bersama kita, baik orang tua kandung atau mertua, ketika hidangkan makanan, maka muliakanlah dulu orang tua, ya. Muliakan dulu orang tua. Ketika dalam jamuan-jamuan besar, kalau sekarang model ala perang, memang sebaiknya tidak dilakukan dulu selama pemboikotan, ya. Jadi kibansi anak pupunya nyan ala sakai, ya. Pakai model ala front, lalu orang tua ada yang ngantri di belakang kita. Kita sedang ngantri ni, Pak. Ada yang sudah umurnya lanjut ngantri di belakang kita. Maka selayaknya kalau kita punya ilmu, kita dahulukan orang tua itu. Bapak silakan maju ke depan. Kalau perlu kita yang lain yang muda-muda, kita bilang, bapak ini dulu, ya, umurnya udah lanjut, takut enggak sanggup berdiri, nanti tiba-tiba terlalu lama ngantri, silakan lebih dahulu, ya. Itu adab kita. Oh, kalau dalam model ala kita, hidangan, kirim hidangan dalam talam-talam itu, maka yang didahulukan adalah kelompoknya orang tua dan berilmu. Karena nanti di bab yang lain kita sudah pernah bahas, memuliakan ulama itu termasuk salah satu daripada adab yang paling sangat harus dijaga. Memuliakan orang berilmu karena agamanya, karena ilmunya, itu mulia. Jangan muliakan orang karena jabatannya, Pak. Waktu dibahas masalah cium tangan, ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang sahabat dulu mencium tangan sahabat yang lain karena kemuliaan ilmunya. Muaz bin Jabal mencium tangan Ibnu Abbas karena kemuliaan ilmunya, ya. Dan itu diteruskan oleh generasi berikutnya, dibolehkan mencium tangan, tapi karena ilmunya. Dan orang yang dicium tangan jangan meminta untuk dicium. Jadi jangan sediakan tangan, tolong dah, kena maju, tolong. Jangan begitu. Kalau dicium, tarik. Kalau rupanya tarikan dia lebih kuat, silakan. Jadi jangan tarik-tarik begini, Mak. Kalau aku pegah bekat cuma nama puk, itu menghilangkan marwah, menghilangkan kemuliaan. Tapi dibolehkan. Cuma semua membuat catatan. Ulama-ulama membuat catatan. Imam Nawawi membuat catatan. Dalam kitab Majmu' beliau mengatakan dibolehkan mencium tangan orang-orang yang berilmu, ya, dibolehkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, saya bisa nampakkan hadis-hadisnya, ya, dibolehkan selama tidak menimbulkan kesombongan dari orang yang dicium. Seperti tadi sudah mulai merasa paling ulama, paling alim, lalu model memberi, itu tidak boleh juga, sehingga menimbulkan kesombongan dia, itu tidak boleh. Tapi dibuat catatan hanya dibolehkan memuliakan orang karena ilmunya, tidak dibolehkan memuliakan orang karena jabatannya. Kalau dia tidak berilmu, siapapun yang datang, pemimpin kota, pemimpin kecamatan, apapun bentuknya, kalau kita tiba-tiba mencium tangannya karena kekayaannya, karena jabatannya, semua ulama mengatakan tidak dibolehkan. Jadi santai saja, kecuali kalau yang datang itu pemimpin tapi berilmu. Itu kita muliakan, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hidangan, memberikan hidangan makan minum, utamakan dulu yang lebih tua. Jadi kalau kita bagi-bagi aqua gelas, yang nginging samping nginging samping. Lihat, tanya, "Bapak pada umur kah?" Dia bilang udah 55. Oh, saya 56. Belum ile berarti menyomenan. Artinya jaga-jagalah, muliakan orang tua, muliakan yang lebih tua umurnya dari kita. Dia kan kita tahu orang tua itu kan dari fisiknya kita tahu modelnya, ya. Rambut sudah beruban, sudah agak lemah, muliakanlah di kondisi apapun dalam urusan menghidangkan makan dan minum. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Jadi jangan sampai anak-anak muda ni, ya, melangkahi hal-hal seperti ini. Kita Islam, kita Muslim, kita diajarkan oleh Rasulullah, penghuni surga tertinggi adalah mereka yang paling bagus akhlaknya selama hidup. Paling bagus akhlaknya selama hidup, ya. Baik. Saya berhenti dulu di sini. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Ya, silakan. Je.
Nasir, ibu menyana ibu je apa? Kalau dinyanggu. Ibu menyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, bagaimana kita sikapi kalau bawahan berbeda itu hormat kepada komandan hormat. Laksanakan. Nah, pilihnya jok juga. Dia jok juga. Jangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya berkenaan dengan hadis yang tadi yang 3 orang terjebak. Pertanyaannya adalah bolehkah kita, kalau tadi kan bertawassul dengan amal terhadap bencana atau terjebak dalam kehidupan, boleh nggak kita bertawassul juga amal kita ketika menghadapi masalah kehidupan yang lain, mungkin utang-utang atau dan lain sebagainya? Terima kasih. Rotik Pak anda. Tadi mana le? Dah. Buat tiga. Baik, terima kasih banyak bapak-bapak yang sudah bertanya. Ke depan ibu-ibu kalau ada pertanyaan itu boleh ditulis di atas kertas. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ditulis dan diminta nanti mungkin Pak Nasir akan mengambil kertas. Jadi terwakili ibu-ibu kalau ingin bertanya. Baik, pertanyaan pertama, pernah terjadi di masa lalu yaitu masa-masa mengharapkan suara rakyat, lalu ada seseorang orang kafir, arti kafir, belum mendapatkan hidayah dari Allah, datang ke pesantren-pesantren memakai kopiah, peci, lalu kemudian para santri mencium tangannya. Kalau seandainya dengan sesama orang Islam tidak dibolehkan mencium tangan ketika yang kita maksud orang kita muliakan itu karena jabatan dan kekayaannya, jadi nggak boleh, itu saja tidak boleh sesama muslim. Jadi kita mencium tangan pemimpin karena jabatannya, bukan karena ilmunya, itu saja tidak boleh. Jabat tangan boleh, mencium tangan tidak boleh. Kenapa? Berarti kita menyembah dunia, kita memuliakan dunia, bukan memuliakan sesuatu yang milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemuliaan yang datang dari Allah. Kalau dengan orang Islam saja tidak boleh, apalagi mencium tangan orang kafir. Dengan mencium tangan orang kafir, kita telah menunjukkan begitu rendahnya agama kita. Padahal dalam hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tetap tinggi dan tidak ada yang bisa lebih tinggi daripadanya. Jadi enggak ada yang bisa membuat Islam itu terasa rendah. Sehingga ketika Islam berjaya menguasai satu negara kafir, kalau orang kafir mau aman di negara Islam, disuruh bayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata. Disuruh rendahkan orang kafir dengan cara disuruh bayar pajak. Disuruh bayar pajak ke negara Islam kalau mau aman. Kalau sudah bayar pajak tidak diganggu dan tidak diapa-apakan. Itu untuk apa tujuannya? Merendahkan agar mereka tidak merasa tinggi di atas orang Islam. Jadi, tapi yang melakukannya santri, ya berarti mereka tidak faham. Mereka tidak faham. Ini perlu dipertanyakan kemana guru-gurunya di saat melakukan perbuatan itu. Bisa saja karena ada iming-iming bantuan. Bisa saja karena orang kadang-kadang bisa tunduk ke dunia gara-gara urusan-urusan bantuan. Seharusnya tidak boleh melakukan itu. Jadi kalau datang orang kafir, Pak, siapapun datang, Donald Trump datang ke masjid Jami', jangan biar ada acum je dong. Biarkan dia sendiri. Biarkan dia, mau ke mana dia terserah dia. Yang jangan coba-coba untuk memasukkan sepatunya ke dalam masjid. Tapi kalau orang kafir masuk ke dalam masjid, itu tidak dilarang selama dia tidak melecehkan masjid. Itu dalam fikih. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana dalam dunia militer menghormat dengan cara melayangkan tangan? Ini kebiasaan pada satu aturan kenegaraan. Melakukan ini dibolehkan selama memang itu bahagian daripada aturan tersebut, dengan niat tidak memuliakan orang karena
jabatannya, tapi karena menjadi sebuah aturan yang membuat kita celaka kalau tidak melakukan. Misal ada satu anggota, Pak, begitu lewat komandan tidak dia hormat, itu besok langsung dimutasi ke Papua. Ditandai itu Papua. Anak kita di sini, istri di sini, akhirnya kawin sama orang Papua. Nah, Bapak Ibu menaka Allah, kenapa? Karena ada satu perkara yang mubah, tapi kita tidak lakukan karena prinsip. Jadi sebenarnya menghormat itu tidak mengapa selama niat kita memang ini terpaksa. Tapi kalau menghormat karena memuliakan orang tersebut, itu yang bermasalah. Jadi niat yang harus dipasang ini terpaksa dalam pekerjaan ini. Kalau tidak lakukan, dipecat, dimutasi, atau macam-macam bisa lakukan. Kalau bisa, saya tidak faham, Bapak. Coba jelaskan, buka dulu maskernya, Bapak. Turang. Jadi ada jamaah perempuan, wali kota perempuan. Ini orang kami juga perempuan itu bagaimana? Kalau ada wali kota perempuan, lalu kita menghormat, yang hormat model begini tentunya anggota kan, menghormat ke wali kota perempuan. Selama wali kota itu tidak disentuh-sentuh kulitnya, maka tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah kalau itu memang bahagian daripada sebuah pekerjaan dan itu tidak sampai menyembah. Yang tidak boleh apa? Model gaya Jepang. Ketika lewat kita menundukkan badan, itu sudah mulai menyembah. Itu tidak boleh. Kalau sudah begitu keluar dari pekerjaan itu. Jadi ada hal-hal kenegaraan yang memang tidak bisa dihindari karena akan memudaratkan kita kalau kita menghindari, selama pekerjaan itu tidak jatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Jadi yang jangan kita dekati wali kota perempuan lalu kita jabat tangannya, kita cium tangannya, lalu kita bilang sama orang Pak Jandom. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Usahakan kalau bisa selama hidup, kalau berhubungan dengan perempuan bukan mahram, usahakan tidak berjabat tangan, Pak. Karena begitulah prinsip Nabi SAW. Kata Rasulullah, inni la usafihun nisa, aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramku, yang bukan mahramku. Jadi usahakan tidak berjabat tangan. Baik, tinggal 1 menit. Pertanyaan ketiga, apa tadi? Bolehkah bertawassul ke seluruh amalan, seluruh perkara-perkara dalam hidup sehari-hari? Kita merasa kesulitan, mungkin susah lulus ujian, susah lulus PNS, lalu kemudian kita mengadu kepada Allah. Sebenarnya tidak ada larangan, karena urusan kita berbisik-bisik dengan Allah menyebutkan amal kita itu tidak termasuk riya. Yang riya itu membanggakan amal sesama kita. Dengan Allah mau cerita apa aja, kalau Bapak bisa ingat dari A sampai Z amalan yang hebat-hebat, ceritakan di waktu salat tahajud dengan memohon sesuatu, setelah itu dibolehkan apapun bentuknya. Kenapa begitu? Rasulullah pernah mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun sandalmu putus. Silakan cek hadisnya. Hadis sahih, kata Rasulullah, mintalah kepada Allah walaupun hanya karena sandalmu putus. Sandal putus pun disuruh minta sama Allah, ya Allah Nabi gantung, ya Allah. Maka begitu keluar masjid dia dapatkan gantinya. Dagok. Ini sudah berdoa berkhianat. Jadi sampai begitu suruh minta sama Allah. Apalagi urusan enggak pernah lulus, susah cari rezeki, istri enggak mau taat, berdoalah, menangislah kepada Allah. Jadi jangan ragu, Allah pasti terima doa. Jadi dibolehkan, Bapak. Masih ada tadi satu lagi. Sudah habis pertanyaan semua tadi. Yang 3 tadi sudah masih. Baik. Karena waktu kita ini sudah mau azan, Bapak Ibu. InsyaAllah kita akan sambung kembali di pertemuan kita yang akan datang. Semoga yang berhadir Allah tercatatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.